Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim. Yes. Oke teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Gasih bisa eksplor kembali. Kami berlima teman-teman karena Mbah Dangik masih dalam proses penyembuhan ya. Dengkol. Ya, masih melanjutkan eksplorasi tentang Asmodeus dan Asmodeus. Ya. Setelah tadi malam kita haru ya, ketika pertemuan Dewi Manuta atau Jembargon dengan romo angkatnya itu Dongopilo teman-teman, mungkin sudah menonton semua ya. Kita kembali lagi ke misi tentang Asmodeus teman-teman. Kejadian terakhir kita itu memergoki ada seseorang yang sedang melakukan ritual, dan itu ada kita menemukan 5 botol ya. Ya. 5 botol itu berisi darah teman-teman, dan setiap botolnya itu darahnya berbeda-beda. Darah yang berbeda-beda maksud di sini itu per botol itu dengan darah beda orang. Ya. Darahnya si A si B gitu ya. Nah itu, dan yang saya khawatirkan botol itu kan setiap botolnya dikasih kodam masing-masing, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang bisanya ketawa, ada yang dan lain-lain lah intinya. Yang paling saya takutkan itu tentunya dengan menemukan 5 botol itu masih banyak botol yang belum kita temukan di luar sana, karena botol itu untuk persembahan atau melakukan ritual demi bangkitnya si Asmodeus. Nah di sini nih banyak yang gagal paham. Saya banyak komentar, banyak yang mengatakan bahwasanya manusia yang menjadi perwujudan seperti vampir itu yang disebut Asmodeus. Akan tetapi teman-teman, Asmodeus yang kita ketahui sementara ini yaitu makhluk yang mengaku sebagai Tuhan, ya kan? Yang dituhankan, dan sampai detik ini itu belum bangkit teman-teman. Ya. Dan salah satu ritual darah-darah itu cara penunjang bangkitnya si Asmodeus. Ya, bentuk persiapan ya. Bentuk persiapan teman-teman. Jadi kalau hantu makhluk yang manusia menjadi berwujudan itu biasa kami sebut itu sebagai siluman. Seperti babi ngepet, ya. Terus Aul itu manusia serigala. Jadi manusia yang bersekutu dengan jin dan melakukan ritual tertentu untuk dengan tujuan tertentu. Ya, emang ada ya mas, manusia bisa berbentuk berubah-ubah. Kan biasanya jin yang berbentuk menyerupai manusia. Gini Bang Mas, mungkin sedikit penjelasan sebenarnya. Ya. Itu yang namanya tasyakul. Ya, tasyakul. Jadi jin bisa berubah wujud seperti apa saja, itu namanya tasyakul. Sama aja dengan ini manusia ketika berubah wujud menjadi hewan, maksudnya hewan yang menjijikan itu disebut tasyakul. Jadi teman-teman, jadi kemarin kan Mas Ganang, jadi kita menemukan beberapa orang-orang melakukan ritual ya. Jadi kalau menurut saya ini sebagai ritual atau pemujaan iblis yang sangat luar biasa teman-teman. Ini termasuk sihir-sihir siruhir mutasyari, jadi sihir-sihir yang kejam dan haram ya. Jadi sihir itu yang saya tahu dan saya kaji mas, itu ada 2 teman-teman. Jadi sihru kolbi mutasyari atau sihru gobi ini, terus ada lagi yang sihir yang dari jalur yang baik mas, yaitu sihru syarif ya. Jadi sihru syarif ini termasuk sihir-sihir yang baik ya, orang-orang wirid dan lain-lain itu termasuk sihir. Apa sih yang namanya sihir itu apa? Pengertian sihir. Pengertian sihir. Yang namanya sihir adalah lembut, halus, dan samar. Nah itu sebagian juga ada yang menerangkan sihir ini adalah ucapan yang diulang berulang-ulang dengan diucapkan berulang-ulang dengan lembut. Tapi jika sihir yang dilakukan melalui ritual-ritual dan tidak melalui syariat Islam atau jauh dari syariat Islam, maka itu hukumnya adalah haram teman-teman. Jadi apa namanya mas? Jadi saya kaji dari beberapa kitab ya Sirhum Majum, ada kitab Al-Ajnas atau kitab hikmah lah ya. Kitab hikmah lah ya, kita Sirhu Saudan wa Tahsirul Ja'an. Sirhu Saudan berarti sihir dari Saudan wa Tahsirul Ja'an.
Fatahsil artinya itu penunduk, jadi kitab sihir dari Sultan, penunduk jin. Di situ saya membaca bahwasanya ini ada beberapa pengajian dari ada ritual-ritual tertentu yang mengharamkan kita belajar sihir, teman-teman, seperti itu. Jadi yang namanya wirid atau kita berdoa dengan hitungan-hitungan tertentu itu juga bisa dikatakan sihir. Oh, jadi banyak yang salah kaprah untuk mengenai kata sihir ya. Gini, jadi belum tentu yang namanya sihir ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, itu. Jadi ada sihir syarif, yaitu adalah sihir yang baik. Kita berwirid, ya katakanlah kita wirid la ilaha illallah atau kita wirid bismillah dengan hitungan berapa dengan ribu jumlah tertentu jumlah yang sudah tertentu. ditentukan Ya itu juga termasuk sihir, itu maksudnya sihir syarif, teman-teman. Jadi ini adalah sihir yang baik. Jadi teman-teman kalau ada kata-kata sihir jangan selalu beranggapan ini adalah perbuatan yang tidak baik atau buruk. Seperti itu mungkin Mas Kanang. Banyak yang salah mengartikan kata sihir, teman-teman. Sedangkan kalau kita benar-benar mengkajinya, sihir itu Hanya sebutan. hanya sebutan yang artinya halus, Lembut dan samar. samar, dan biasa dilakukan dengan mengucapkan berulang-ulang sehingga menarik sebuah energi ya. Betul, yang namanya kita mengucapkan kalimat Allah itu pasti ada kodam pendamping dari setiap ayat, teman-teman. Allah menurunkan kodam pendamping ini untuk menjaga ayat tersebut. Bila kita mengucapkan ayat dalam artian kita baca surat Al-Ikhlas, Mas, itu kan ada kodamnya, Iya. kodamnya Abdurrahman gitu kan. Nah, itu yang menjaga itu biasanya itu merasa iba. Akhirnya si kodam ini membantu kita dengan keikhlasannya, bukan kita meminta, mengikuti. Apalah daya kita berdoa jika tidak diizinkan oleh Allah, maka doa tersebut tidak akan manjur atau tajrib. Syarat tajribnya sebuah amalan dan doa. Yang pertama, kita harus ikhlas, pasrah, tidak berharap apa-apa, teman-teman. Seperti itu. Apalagi kita berpuasa ya, teman-teman. Kita berpuasa, merenungkan hal-hal yang lampau, perbuatan kita yang pernah berbuat dosa, kita introspeksi diri lah. Kita meminta pada Allah, kita bertobat, insya Allah doanya cepat dijabah. Dan jangan takut buat teman-teman, doa kita tidak dikabulkan, karena doa kita pasti dikabulkan. Bisa sekarang, nanti, atau untuk keturunan anak kita. Jadi Amin. teman-teman, untuk teman-teman semuanya, ya jagalah ibadah ya Bang. Seperti yang dikatakan Bang Marcel, gimana Bang? Sebelum Sebelum nonton jangan lupa sholat dan sholawat tentunya. Tim gas itu tidak merekomendasikan jenengan nonton itu. Kalau belum sholat jangan nonton. Intinya buang aja HP-nya. Sholat dan sholawat, baru ambil medangan. nonton sambil salawatan. Bang Marcel nih. Nyebelin nih. Bang Marcel, nyebelin. Iklan di-skip. Saya baca komentar seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kapan jenengan. Kuatan jenengan nggak apa-apa. Adanya menonton saja kami sudah sangat seneng banget. Oke teman-teman ya, jangan sampai kita membatasi dengan kesempitan dalam berpikir intinya ya. Kita bisa belajar karena pembelajaran kita itu sangatlah luas ya. Di bumi ini disediakan banyak-banyak kitab-kitab yang bisa kita gali ilmunya dengan cara ya itu kayak seperti Mas Propo. Saya mah jauh sama Mas Propo. Karena Mas Propo itu belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau saya belajar dibesarkan oleh batu dan terpaan alam. Tua nih ngalas. Oke, mungkin cukup ya. Kita langsung menuju berangkat. Ya, menuju berangkat. Menuju ke sana lah. kita keliling. Gas. Ya, ada orangnya nggak itu Mas? Cek coba sekitar Bang, kameranya gimana? Udah nyala udah. Bawa center. ini Bang. Ini mah bentuk ritual kayak yang pertama Mas. Biasa ini. Ini yang pertama kita jumpai, ini karpetnya juga. Bahkan kayak apa? Logo yang Rajahnya itu ya. Oh. Ini berarti oknum yang kemarin ya. Ini baru mau mulai apa ya?
belum bisa dipastikan. Botolnya cari botolnya. Di sini kok. Takutnya aku Saya terbang. Ini saya keren. Pokoknya tekan langsung kita.